kemanunggalan di dalam kesempurnaan abadi. Yang masing-masing itu pasti akan dialami oleh setiap pelaku. Dan kemanunggalan awal itu bermula dari 4 anasir. Disebut 4 anasir itu karena belum manunggal. Jadi 4 anasir yang belum manunggal itu disebut sebagai mutmainah, aluama, amarah, dan supiyah. Serta masih banyak lagi penyebutan-penyebutan lainnya tentang 4 anasir ini. Salah satu contoh dalam istilah Jawa juga disebut sebagai kakang kawah, adi hari-hari, dan lain sebagainya. Empat anasir yang biasa juga disebut sebagai sedulur papat atau saudara empat, jika mereka berempat ini manunggal di dalam diri, disebut sebagai sukma. 4 anasir atau sedulur papat kalau manunggal di dalam diri disebut sebagai sukma. Apakah 4 anasir bisa manunggal jika di luar diri? Bisa. Ketika jasad atau tubuh atau raga ditinggal hidup. Jadi kalau manunggalnya 4 anasir atau sedulur papat atau juga disebut saudara 4, itu disebut sebagai sukma. Kalau manunggalnya 4 anasir di luar diri, itu disebut sebagai arwah. Jadi penyebutan arwah itu manunggalnya 4 anasir di luar diri. Sedangkan penyebutan sukma itu manunggalnya 4 anasir di dalam diri. Itu kemanunggalan tahap pertama. Kemanunggalan tahap kedua yaitu manunggalnya sedulur papat atau saudara 4 atau 4 anasir dengan hidup. Lah, manunggalnya 4 anasir atau saudara 4 ini dengan hidup disebut sebagai sejatine satrio. Manunggalnya 4 anasir dengan hidup disebut sebagai sejatine satrio. Kemanunggalan ketiga adalah kemanunggalan antara 4 anasir hidup dan wujud, atau juga biasa disebut sebagai sedulur papat kalimo pancer. Istilah sedulur papat kalimo pancer ini manunggalnya antara 4 anasir dengan wujud, belum termasuk hidup di dalamnya.
Ada istilah lain selain manunggale sedulur papat kalimo pancer, yaitu manunggaling kawula lan Gusti. Lah, manunggaling sedulur papat kalimo pancer dengan manunggaling kawula Gusti ini berbeda. Ya, berbeda. Kalau manunggaling sedulur papat kalimo pancer berarti manunggalnya 4 anasir dengan wujud. Lah kalau manunggaling kawula lan Gusti berarti manunggalnya 4 anasir dengan hidup. Di dalam laku manunggal tidak menggunakan istilah manunggaling sedulur papat kalimo pancer. Yang digunakan adalah manunggaling kawula Gusti. Sebenarnya antara manunggaling sedulur papat kalimo pancer dengan manunggaling kawula Gusti ini dimaksudkan sama, padahal berbeda pemaknaannya, beda maksudnya. Tapi mayoritas orang pada umumnya mengartikan sama antara sedulur papat kalimo pancer dengan kawula Gusti. Pancer di dalam laku manunggal adalah wujud atau raga, sedangkan Gusti yang dimaksud adalah hidup. Jadi berbeda. Saya ulang, empat anasir yang belum manunggal itu disebut sebagai mutmainah, alwama, amarah, supiyah, dan masih banyak penyebutan-penyebutan lainnya tentang sedulur papat atau 4 anasir. 4 anasir atau sedulur papat yang sudah manunggal di dalam diri disebut sebagai sukma. Sedangkan 4 anasir atau sedulur papat yang manunggal di luar diri disebut sebagai arwah. Apa ada perbedaan antara 4 anasir yang manunggal di dalam diri dan 4 anasir yang manunggal di luar diri? Tentu ada. Kalau manunggalnya 4 anasir di dalam diri itu bisa dipelajari. Tapi kalau manunggalnya 4 anasir di luar diri itu tidak bisa dipelajari. Karena yang mempelajari sudah tidak memiliki kuasa. Sebab manunggalnya 4 anasir di luar diri berarti tanpa adanya hidup alias mati. Nah, kalau manunggalnya 4 anasir di dalam diri masih ada hidup di dalamnya. Sebab itu masih bisa dipelajari dan bisa dipelajari. Kesimpulannya, 4 anasir yang manunggal di dalam diri disebut sebagai sukma. Sedangkan 4 anasir yang manunggal di luar diri ketika manusia itu sudah mati maksudnya disebut sebagai arwah. Itu kemanunggalan pertama. Kemanunggalan kedua adalah kemanunggalan antara 4 anasir dengan hidup, atau kemanunggalan antara kawula dan Gusti. Secara keilmuan 4 anasir atau sedulur papat ini disebut sebagai kawula, sedangkan hidup disebut sebagai Gusti. Kenapa 4 anasir disebut sebagai kawula? Karena 4 anasir adalah pembantunya hidup.
Kenapa hidup disebut Gusti? Karena hidup adalah guru sejati. Gusti itu maksudnya guru sejati. Jadi Gusti, penyebutan Gusti itu bukan Tuhan, sebenarnya bukan Tuhan. Nah, mayoritas orang Jawa ini salah memaknai. Dianggapnya Gusti itu adalah Tuhan, padahal Gusti itu guru sejati. Siapakah guru sejati itu? Guru sejati ya hidup. Hidup yang menempati masing-masing wujud yang masih hidup. Kemanunggalan kedua adalah manunggalnya sukma dengan hidup. Manunggalnya sukma yang awal mulanya adalah 4 anasir ini dengan hidup disebut sebagai satrio sejati. Manunggalnya sukma yang awalnya adalah 4 anasir atau sedulur papat dengan hidup disebut sebagai satrio sejati atau juga disebut sebagai satrio paningit. Kemanunggalan ketiga yaitu manunggalnya antara sukma, hidup, dan wujud. Kemanunggalan ketiga yaitu antara wujud, sukma, dan hidup ini disebut sebagai putra romo. Lah, maksudnya putra romo itu adalah manunggalnya 3 hal, yaitu wujud, sukma, dan hidup. Kemanunggalan keempat adalah manunggalnya antara wujud, sukma, hidup, dan maha hidup. Kemanunggalan keempat adalah manunggalnya antara wujud, sukma, hidup, dan maha hidup. Lah, manunggalnya wujud, sukma, hidup, dan maha hidup. Lah, ini yang disebut romo. Manunggalnya antara wujud, sukma, hidup, dan maha hidup. Lah, inilah yang disebut romo atau maksudnya romo. Kemanunggalan kelima yaitu kemanunggalan yang terakhir atau puncaknya, yaitu kemanunggalan antara wujud, sukma, hidup, maha hidup, dan alam semesta. Kemanunggalan antara wujud, sukma, hidup, maha hidup, dan alam semesta. Lah, ini
yang dimaksud sebagai Rama Putra. Jadi arti maksud daripada Rama Putra adalah manunggalnya antara wujud, sukma, hidup, maha hidup, dan semesta alam. Setelah puncak, yaitu kemanunggalan yang kelima, masih ada satu kemanunggalan lagi, yaitu kemanunggalan dari keseluruhannya. Kemanunggalan mulai dari awal atau yang pertama tadi hingga sampai yang kelima dan melampaui kelimanya. Manunggalnya apa itu? Manunggalnya antara wujud, sukma, hidup, maha hidup, alam semesta seisinya. Lah, ini yang dimaksud sebagai Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Jadi kelima tahap kemanunggalan itu ada di dalam yang terakhir tadi. Kelima tahap kemanunggalan ada di dalam Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Lalu dari 5 tahap atau 5 tingkat kemanunggalan yang ada di dalam Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono tadi, mana yang lebih tinggi Pak Web? Nggak ada yang lebih tinggi, sama, karena kelima-limanya itu terikat kesadaran. Kelima-limanya terikat kesadaran. Jadi kalau ditanya mana yang lebih tinggi, ya nggak ada yang tinggi, karena semuanya terikat di dalam kesadaran individu, kesadaran pribadi. Lah kalau begitu Tuhan tidak ada, karena tidak ada yang lebih tinggi. Ada, yang dimaksud Tuhan tetap ada, tapi di luar dari kelima tahap yang ada di dalam Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono tadi. Apa itu? Hidup. Hidup sebelum manunggal dengan wujud, sebelum manunggal dengan sukma, sebelum manunggal dengan maha hidup. Nah, ketika hidup belum manunggal dengan wujud, belum manunggal dengan sukma, belum manunggal dengan maha hidup, alias belum mengenal wujud, belum mengenal sukma yang awalnya 4 anasir, juga belum mengenal maha hidup. Nah, hidup ini disebut sebagai ruh suci atau ruh kudus, atau juga disebut sebagai suci, sucining suci, atau juga disebut sebagai gaib, gaibing gaib. Nah, yang mengadakan keseluruhannya itu tadi lah hidup yang belum termomori ini tadi, belum ternodai ini tadi. Nah, hidup yang ini statusnya lebih tinggi, bahkan dia melampaui yang disebut Tuhan sekalipun. Karena apa? Karena Tuhan
Tuhan masih kemomoran, masih tercampuri. Kemomoran apa? Tercampuri apa? Seluruh ciptaannya. Sebenarnya sama, hidup dengan yang saya uraikan dalam kemanunggalan tadi itu sama, hanya beda lungguhe, beda hakikatnya. Hidup yang saya uraikan di dalam kemanunggalan tadi adalah hidup yang kemomoran, yang sudah kemomoran atau kemomoran. Sedangkan hidup yang saya maksud di titik akhir ini tadi adalah hidup ketika masih murni, belum kemomoran apapun, belum kecampuran apapun, belum ternodai apapun. Bahkan keberadaannya di dalam sukma dan sukma itu di dalam wujud, hidup tidak tahu. Saking sucinya, saking murninya, saking polosnya. Nah, ini yang lebih tinggi di sini. Kalau dibicarakan tentang tinggi rendahnya, bahkan dia bisa disebut sebagai lebih tinggi dari yang dinamai Tuhan. Nah, hidup yang bisa diistilahi paling tinggi ini biasa juga disebut-sebut sebagai bodoh. Mungkin panjenengan pernah mendengar istilah urip kui goblok, urip kui bodoh. Nah, hidup yang ini yang dimaksud. Hidup yang belum mengenal sukmanya, belum mengenal raganya, belum mengenal maha hidupnya, belum. Dia masih bodoh di situ. Selain bodoh, dia benar-benar merdeka. Bodoh, merdeka. Tapi kemerdekaannya bodoh. Walaupun kemerdekaannya bodoh, dia kuasa. Kuasaning kuasa. Jadi bukan hanya sekedar kuasa, tapi kuasaning kuasa. Menguasai seluruh kekuasaan. Nah, kalau saja hidup ini tidak bodoh, yang artinya dia itu mengerti, memahami, mengetahui bahwa dia itu memiliki kekuasaan yang bisa menguasai seluruh kekuasaan. Wow, gawat. Lah, semuanya itu bermula dari hidup yang saya maksud ini. Semuanya, segalanya, seluruhnya itu bermula dan berakhir dari hidup yang masih suci ini tadi, yang belum kemomoran ini tadi. Bahkan manunggalnya antara wujud sukma, hidup, maha hidup, alam semesta seisinya, yang dalam kalau disingkat menjadi penyebutan Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, itu juga dikarenakan adanya hidup. Gitu. Tanpa adanya hidup, penyebutan itu tidak bisa. Artinya Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono sekalipun
belum mengenal wujud dan sukma dan bla bla tadi, belum manunggal dengan apapun, dia masih esa gitu. Masih esa, masih suci, masih murni, belum kemomoran apapun, belum kecampuran apapun, belum mengerti apapun, belum paham apapun, belum tahu apapun. Nah, 5 tahap kemanunggalan di dalam kesempurnaan abadi yang sudah saya uraikan tadi akan dialami oleh setiap pelaku, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka. Lah, sesungguhnya yang mengalami, yang melakukan kemanunggalan, kemanunggalan atau bukan kemanunggalan, kemanunggalan itu tadi adalah hidup itu sendiri. Sesungguhnya hidup itu sendiri. Hanya saja karena dia masih polos, belum tahu apa-apa, belum paham apa-apa, belum ngerti apa-apa, belum kenal apa-apa, sehingga dia tidak merasa melakukan semua itu. Tidak merasa ketika dia belum ngerti apa-apa, belum paham apa-apa, belum tahu apa-apa. Bahkan dia tidak merasa ketika sudah tahu apa-apa, paham apa-apa, ngerti apa-apa. Lalu di mana sisi kesempurnaan abadinya? Sisi kesempurnaan abadinya itu justru ada ketika kita masih awam. Aneh tak? Jadi titik kesempurnaan abadinya itu justru ketika kita masih awam, ketika hidup itu belum manunggal, belum tahu, belum paham, belum ngerti apa-apa. Artinya ketika kita masih awam, ketika kita sebelum putra, gitu. Loh, berarti kalau gitu setelah kita mutra jadi percuma dong. Bukan seperti itu. Karena apa? Karena jika tidak begitu, maka hidup tidak
itu sendiri yang melakukan keseluruhannya. Nah, untuk membuat atau untuk menjadikan agar hidup ini mengerti, memahami, mengetahui, dan merasa bahwa apapun itu adalah dia itu sendiri, maka diadakanlah laku manunggal. Tapi setelah manunggal kok jadi hidup jadi kemomoran, hidup jadi kecampuran, hidup jadi ternoda. Benar. Nah, justru setelah hidup itu ternoda, kemomoran, tercampuri, setelah dia mengerti, setelah dia memahami, mengetahui, dan merasa telah melakukan seluruhnya itu tadi, tentang baik, buruk, salah, benar, dan bla 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 itu tadi, kita bisa istilahnya apa ya? Kita bisa lockdown, katakanlah seperti itu. Jadi setelah mengerti semuanya, setelah memahami segalanya, setelah mengetahui seluruhnya, maka suka ndak suka, mau tidak mau, harus kembali bodoh, harus kembali nol. Jadi semua bentuk pembelajaran yang kita lakukan selama ini dalam belajar itu adalah ilmu untuk membodohkan diri. Termasuk kepercayaan, agama-agama, keyakinan-keyakinan, ilmu itu, ilmu ini, dan bla bla bla. Itu semua adalah cara untuk membodohkan diri. Karena bodoh itulah sejatine urip. Jika ditangkap dengan pemikiran, ini sangat rumit dan membingungkan. Mungkin untuk para kadang yang menyimak video ini perlu berulang-ulang kali agar paham maksudnya. Seperti halnya sebuah filosofi nomor. Seperti halnya sebuah filosofi nomor. Mau jumlah berapapun, awalnya 0, akhirnya juga 0. Seperti itu. Itulah hidup. Nah, kemanunggalan dari keseluruhannya itu tadi dengan hidup yang bodoh ini tadi, lah disinilah titik kesempurnaan abadi atau keabadian yang langgeng atau kekal abadi. Jika belum
manunggal dengan hidup yang bodoh yang barusan saya ceritakan tadi, belum bisa. Masih sebatas sempurna. Lah, semua segala seluruhnya itu bermula dari hidup, berakhir di hidup. Saya sering mengistilahkan tentang hal tersebut, bahwasanya apapun itu, bagaimanapun itu, semuanya, segalanya, seluruhnya bermula dari hidup, berproses di dalam hidup, dan berakhir pada hidup. Tapi saya belum menginformasikan sedetail ini. Pengistilahan asal suci bali menyang suci lah di sini. Berarti sesungguhnya yang benar itu tadi adalah orang awam yang nggak ngerti apa-apa, nggak paham apa-apa, nggak tahu apa-apa. Karena apa? Karena sikonnya sesuai hidup. Yang juga nggak ngerti apa-apa, nggak paham apa-apa, nggak tahu apa-apa. Ya, yang benar adalah orang-orang awam. Itu yang benar. Karena apa? Karena sikon orang awam itu sesuai sikonnya hidup, yang juga tidak ngerti apa-apa, tidak paham apa-apa, tidak tahu apa-apa. Wah, kalau begitu saya jadi orang awam saja, silakan. Tapi jangan lupa bahwa hidup itu merdeka. Nah, hidup itu merdeka. Nah, karena hidup ini merdeka, kenapa dia bisa merdeka? Karena dia nggak ngerti apa-apa, nggak paham apa-apa, nggak tahu apa-apa. Merdeka banget kan? Namanya juga orang nggak ngerti kan? Namanya juga nggak paham, namanya juga nggak tahu. Jadi suka-suka dia. Nah, karena hidup itu merdeka, jangan protes, apalagi kecewa. Jika seumur hidup kita melakukan kebaikan, kemudian oleh hidup dibakar di neraka, jangan kecewa dan jangan sakit hati, jangan protes. Lalu dia merdeka, suka-suka dia kan. Makan minum di hati-hati, makan minum diatur, makan minum ditata, tapi komplikasi penyakitnya. Jangan protes. Nah, hidup itu merdeka, dia merdeka, suka-suka dia gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Kan hidup nggak ngerti kalau kita melakukan kebaikan. Kan dia nggak ngerti, nggak paham, dia nggak tahu. Kalau kita tiap hari itu ngatur pola makan, dia nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu. Nah, karena dia nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu, dia mendatangkan penyakit kepada orang yang mengatur pola makan tersebut. Ya bebas lah, dia nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu. Waduh. Nah, kalau gitu harus bagaimana? Harus laku agar supaya hidup
merasa kalau kalau memang dia yang melakukan gitu loh. Dia sendiri yang melakukan. Nah, setelah kita laku, yang artinya akan melampaui 5 tahap kemanunggalan yang sudah saya uraikan tadi. Nah, di sini baru kita banting ke 0. Maksudnya seperti itu. Nah, mayoritas di antara kita tidak mau banting, gitu loh, tidak mau banting, berhenti di situ. Saya kasih contoh penggambaran. Kalau panjenengan melakukan pendakian gunung, apakah kalau sudah sampai di puncak, panjenengan akan tinggal selamanya di puncak itu? Tidak akan kembali lagi. Itu loh spiritual. Nah, mayoritas pada umumnya setelah berhasil sampai di puncak gunung, udah dia di sana, tidak mau turun kembali. Padahal di puncak gunung itu tadi hanya ada pemandangan. Ora ono toilete, ora ono kamare, ora ono ruang tamune, ora ono sego, ora ono warung, dan ora ono apa-apa ning kono. Jadi nggak dapat apa-apa selain kesombongan sambil berkaca pinggang. Selain kesombongan berkaca pinggang, tidak dapat apa-apa. Nah, jadi kalau kita kaji secara sadar, jadi bodoh itu adalah tertinggi. Tapi bodoh setelah mengetahui loh ya. Bukan bodoh sejak awal. Bodoh setelah mengetahui, bodoh setelah memahami, bodoh setelah mengerti. Nah, kalau bodoh sebelum mengerti, bodoh sebelum memahami, bodoh sebelum mengetahui, nah itulah yang disebut orang awam, yang akan setiap saat berhadapan dengan kemerdekaan hidup yang 99,9%-nya menyakitkan untuk ukuran manusia. Nah, kalau hidup nggak paham, dia nggak ngerti, nggak tahu kalau itu menyakitkan, kalau apa yang dia lakukan itu menyakitkan, itu nggak ngerti, dia nggak paham, nggak tahu. Dia tetap enjoy aja, diprotes, diinstruksi, dicaci maki, dibelain, dan lain sebagainya. Dia tetap enjoy aja. Yang namanya juga nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu. Rumitnya di sini. Untuk yang belum mau turun dari puncak, letak rumitnya, letak sulitnya, letak beratnya itu di titik ini. Bagi orang-orang yang belum bisa mau turun dari puncak. Lah, untuk apa kita belajar itu dan ini kalau pada akhirnya harus bodoh, Pak Web? Bodoh itu kan kitanya.
Nah, hidupnya tetap kuasa. Hidupnya tetap kuasa. Dengan kekuasaan hidup, ketika kita bodoh, maka hidup akan menjadi kecerdasan kita, akan menjadi kepintaran kita. Nah, kepintaran kita, kecerdasan kita itu nggak ada apa-apanya dibanding kepintaran dan kecerdasan hidup. Sehebat-hebatnya kepintaran kita, sehebat-hebatnya kecerdasan kita, hanya sebatas untuk menjadikan hidup itu bisa menyadari bahwa yang berbuat, yang melakukan, yang mengalami apapun itu adalah dia sendiri. Jadi kecerdasan kita itu fungsinya hanya untuk itu. Kepintaran kita itu fungsinya hanya untuk itu. Kesadaran adalah singgasananya hidup. Kesadaran adalah kursinya hidup. Kesadaran adalah tempat duduknya hidup. Dan hidup tidak ngerti, hidup tidak tahu, hidup nggak paham kalau dia itu sedang duduk di kesadaran, itu nggak tahu, nggak paham. Untuk yang sudah selesai menekung, tentu sudah membuktikan sendiri salah satu bentuk kebodohan hidup, yaitu ketika saya temani saat mi'raj. Saking bodohnya dia nggak bisa melihat apa-apa, dia nggak bisa menyaksikan apa-apa, saking bodohnya. Lah kalau manunggal jati Pak Web, kok tadi tidak ada penyebutannya? Beda. Tadi kan tentang kemanunggalan atau tentang manunggal. Kemanunggalan atau manunggal itu adalah laku. Lah kalau manunggal jati itu kemanunggalan yang abadi, sudah abadi gitu loh. Sudah bukan laku. Sebab itu disebut jati, ada istilah jatinya. Jati itu maksudnya paten. Udah paten di situ. Manunggal paten katakanlah. Manunggal jati, istilah lainnya adalah manunggal paten. Sudah tidak bisa diutak-utik. Nah, karena sudah paten manunggalnya, nggak bisa kemomoran, nggak bisa, udah paten kok. Gitu. Nah, ini yang sedang kita usahakan, ini kan kemanunggalan yang paten ini tadi, kemanunggalan jati ini tadi. Jadi mau ada apapun, mau bagaimanapun, tidak bisa menodai kita. Itu tadi tentang 5 tahap kemanunggalan yang pasti dialami oleh setiap pelaku. Dan
kelima kemanunggalan, kelima tahap kemanunggalan tadi ada di dalam Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. Nah, dengan tersampaikannya sedikit pengkajian tentang 5 tahap kemanunggalan, lah di sini kita bisa ngerti, bisa paham, dan bisa tahu porsi kita di setiap harinya. Sedangkan ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, ilmu-ilmu pengetahuan yang unik-unik, yang tinggi-tinggi, kalau itu adalah sesuatu atau yang terdalam, nah itu akan ditemui di setiap tahap latihan-latihan manunggal jati. Jadi sesederhana apapun yang dialami ketika kita berlatih praktek manunggal jati, sesungguhnya itu tinggi ukurannya jika dibandingkan ilmu-ilmu awam, karena dia sudah menjurus tentang menyadarkan hidup. Motivasi dari saya, bagaimanapun perjalanan proses yang akan dialami, bahkan yang akan dimiliki nantinya, ingat, betapapun bersusah payahnya kita mendaki gunung, kalau sudah sampai di puncak, jangan lupa turun kembali. Karena jika kita bertahan di puncak gunung itu tadi, kita hanya dapat pemandangan indah. Selain pemandangan indah, kita tidak dapat apa-apa. Kalau panas ya kita kebingungan karena panas, kalau hujan kita kebingungan oleh hujan, kalau dingin kita akan kebingungan oleh dingin. Itu di puncak. Saya pernah memberikan informasi terkait ini dalam video yang saya ilustrasikan pendakian gunung. Dan malam ini, matur nuwun Romo, saya diizinkan untuk memberikan informasi tentang 5 tahap kemanunggalan di dalam Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono secara umum. Nah, di sini yang paling jarang
disadari oleh setiap pelaku adalah ranah atau dimensi penyebutan. Nah, karena ranah atau dimensi penyebutannya tidak disadari, akhirnya kesadarannya tidak bisa menyesuaikan. Satu misal, kita menyebut Putra Romo. Nah, dengan tidak mengerti, dengan tidak memahami, dengan tidak mengetahui apa yang saya informasikan ini, penyebutan Putra Romo pasti nggak ada istimewanya. Karena apa? Karena ranahnya tidak disadari, karena dimensinya tidak disadari. Nah, dengan terekamnya video ini, kita semua sudah sama-sama mengetahui ketika 4 anasir manunggal itu disebut apa, ketika 4 anasir yang sudah manunggal tersebut sukma, kemudian manunggal dengan hidup disebut apa, dan seterusnya. Tadi kita bisa menyesuaikan kesadaran atau bisa memasukkan kesadaran di setiap ranah atau di setiap dimensi-dimensi 5 tahap kemanunggalan di dalam Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono tadi. Untuk panjenengan di sini perlu saya ulang. Nah, jadi tahap pertama sejatine satrio. Tahap kemanunggalan pertama adalah sejatine satrio. Tahap kemanunggalan kedua adalah satrio sejati. Tahap kemanunggalan ketiga adalah Putra Romo. Putro. Tahap kemanunggalan keempat adalah Romo Putro. Tahap kemanunggalan kelima adalah Romo. Nah, itu masing-masing kalau diukur dengan rasa, kalau ditakar dengan rasa, rasanya beda-beda. Karena apa? Karena ranahnya beda-beda. Ranahnya itu beda-beda. Benang merahnya, kemanunggalan pertama adalah sejatine satrio. Kemanunggalan kedua adalah satrio sejati. Kemanunggalan ketiga adalah Putra Romo. Kemanunggalan keempat adalah Romo Putro. Dan kemanunggalan kelima adalah Romo. Dan kelima-limanya ada di dalam lingkaran Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Lah yang paling ekstrim, adalah kemanunggalan ketiga. Yang lebih dikenal dengan sebutan Putra Romo. Ini paling ekstrim.
Bagaimana tidak ekstrim? Putra Rama adalah manunggalnya, wujud sukma, hidup. Tapi nuraninya belum hidup. Pikirannya, kebersihannya tidak terjaga, hatinya kebersihannya tidak terjaga, syahwatnya kebersihannya tidak terjaga. Padahal yang dimaksud sebagai putra Rama adalah manunggalnya jiwa dan raga. Tersebut wujud sukma dan hidup, Tritunggal. Harusnya ketika tiga dewa ini bersatu menjadi satu kesatuan, kalau diilustrasikan sebuah cahaya, itu cahayanya nggak ada yang melampaui cahaya tersebut, terang benderangnya itu. Tapi dalam kenyataannya berani mengaku putra Rama tapi suram, alias tidak jelas. Yo tidak maido karena baru pengakuan. Putra Ramanya baru pengakuan. Tentang kemanunggalannya mbuh. Kadangan kita malam ini cukup sampai sekian dulu, walaupun singkat. Apa yang saya jadikan bahan untuk kekadangan malam ini sangat dalam. Mungkin panjenengan perlu mencerna untuk bisa menelan apa yang sudah saya uraikan di sini tadi. Klimaksnya, kalau panjenengan sudah mengerti, kalau panjenengan sudah paham, kalau panjenengan sudah tahu, kalau panjenengan sudah bisa, apa panjenengan siap bodoh? Siap lah. Udah mau gue sini golek orang apa-apa kok. Lah ini berat. Secara umum ini berat banget. Apalagi ketika kita berusaha menjelaskan sebuah kebaikan dan ada yang menyangkal. Wow, berat, terasa banget beratnya. Bahwasanya bodoh itu ndak gampang. Ketika kita sedang ngomel-ngomel memberikan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, bahkan ilmu pengetahuan, kalau sampai ada yang menyangkal, kalau sampai ada yang instruksi, wow, di sini bodoh itu akan terasa. Bahwasanya tidaklah mudah. Nah, selama kita masih merasa berat untuk bodoh, ya selama itu kita akan manunggal dengan hidup
sejati atau sejatinya hidup, masih belum. Tapi manunggal dengan hidup plus tetek bengeknya tadi. Artinya ada sela-sela yang memungkinkan kita bisa bergetar. Ada sisi-sisi yang memungkinkan kita bisa goyang. Karena apa? Karena manunggalnya masih dengan hidup plus tetek bengeknya tadi. Apalagi kalau latihan praktek manunggal jatinya sering dan selalu maksimal, untuk bodoh akan semakin sulit. Kenapa untuk bodoh akan semakin sulit? Kalau setiap latihan praktek manunggal jatinya sering dan selalu maksimal, pasti kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, semakin lama kan berarti semakin banyak ilmu pengetahuannya. Nah, semakin banyak ilmu pengetahuannya kan eman-eman kalau harus dilempit. Nah, karena apa? Karena kalau selembar saja, satu lembar saja kita ceritakan, amplopnya kandel. Satu lembar saja kita bacakan, kita ceritakan secara umum di depan orang awam, wah bisa dapat amplop tebel isinya. Nah, beratnya itu di situ. Kesimpulannya, sesungguhnya laku murni menuju suci yang kemudian berlanjut ke laku suci menuju abadi adalah belajar siap bodoh, belajar mau bodoh. Jadi persiapkan diri panjenengan untuk menjadi bodoh. Karena selama kita belum mau menjadi bodoh, maka selama itu hidup akan selalu bodoh. Dan selama hidup itu bodoh, maka selama itu hidup merdeka. Nah, selama hidup itu merdeka, maka selama itu pula kita akan berhadapan dengan kekecewaan. Karena apa? Karena kemerdekaan hidup itu tidak sesuai dengan apa yang kita maui. Kitanya berbuat baik, dianya ngasihnya kejahatan. Nanti suka-suka dia lah, wong dia merdeka. Ada orang yang jahatin kita, ya malah dapat kebaikan orangnya. Ya suka-suka dia, namanya juga bodoh. Saya sangat berharap panjenengan bisa mencerna. Ini wejangan, tapi saya kemas dengan sedikit humor. Ya pamrih saya supaya panjenengan bisa mencerna.
Untuk para kadang di luar sana yang hanya bisa menyaksikan video ini, saya mohon diulang-ulang videonya. Jika tidak, panjenengan juga akan kesulitan untuk mencernanya, karena saya mengemasnya dengan sedikit humor. Aslinya wejangan ini, asli wejangan ini itu penyampaiannya dilakukan dengan berpakaian serba putih, dan yang mendengar tidak boleh lebih dari 7 orang. Dan tempatnya harus tertutup. Tapi malam ini saya sampaikan dengan kemasan humor dan di tempat bebas. Sakit, ayo lipat pengalaman turun gunung. Lah untuk sahabat-sahabat saya, jangan, mohon tidak punya image negatif sama saya. Ini saya lakukan karena memang zamannya seperti ini. Jadi saya hanya mengikuti perubahan zaman atau perubahan hidup. Bukan berarti saya tidak mengindahkan pakem adat. Saya rasa cukup.